Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur, berbahagia pada kesempatan sore hari ini kembali Allah mempertemukan kita semua di dalam majelis Al-Quran, khususnya menjelang kedatangan tamu agung yang kita tunggu-tunggu, kita nantikan, kita doakan supaya Allah menyampaikan kita kepadanya, yaitu bulan Ramadan. Ya, semoga ini sebuah dihitung juga ya, dilihat juga sebagai sebuah persiapan kita untuk menyambut Syahrul Quran ya. Amin ya rabbal alamin. Dan ini bukan sekedar pembahasan terakhir di surat At-Tahrim, tapi juga pertemuan terakhir ya Ustaz Nanang di serial majelis kita untuk sama-sama belajar yang mengkaji beberapa surat ya, 3 surat di akhir juz ke-28. Bapak Ibu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, surat At-Tahrim ini kemarin kita ya 2 pekan yang lalu kita sudah bahas dan hanya sanggup 3 ayat saja ya. Jadi kalau kita bagi surat At-Tahrim ini menjadi bagian-bagian ya, tema-tema itu ada 4 ya, 4 tema di situ, 4 bagian. Artinya memang butuh pembahasan tersendiri ya setiap bagian itu. Namun ala kulli hal ya, kita coba menyesuaikan dengan secara bertahap ya. Kita coba 2 kali pertemuan, tapi memang sayang banget ya, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk belajar lebih banyak surat-surat ini karena harus dipaksa ya menyampaikan ya, Masya Allah ya. Jadi memang betul nasihat seorang guru yang menyampaikan ketika ditanya bagaimana caranya supaya kita punya semangat belajar terus gitu. Jawabannya simpel ya, ngajar, menyampaikan lagi. Nah, itu yang kemudian membuat orang biasanya terpaksa untuk membaca lagi, dan membaca bukan sekilas, tapi membaca sampai paham, diulang-ulang, ya. Ditambah lagi bacanya dengan literatur yang lain, gitu ya. Ya, ini salah satu sarana belajar kita, insya Allah, ya, dengan khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu, juga kunu rabbaniina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun ya. Unik ya sahabat-sahabat, di hadis dan ayat ini agak berbeda. Kalau hadis itu menyampaikan ta'allamal Quran itu lebih awal, belajar Quran dulu, baru kemudian wa 'allamahu, baru kemudian mengajarkan. Tapi kalau di surat Ali Imran, kunu rabbaniina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ayatnya mengatakan ya tu'allimu dulu. Jadi ngajarin dulu, mengajarkan dulu, menyampaikan pesan-pesan Quran dulu. Kemudian baru wa bima kuntum tadrusun, baru kemudian belajar. Ya, jadi dua-duanya sebetulnya ya. Ya, jadi kita dengan aktivitas kesibukan kita di luar tugas-tugas kehidupan kita yang asasi ya, sebagai hamba Allah, juga kita ada tugas-tugas sebagai dai, sebagai khalifah yang ditugaskan menyampaikan ya pesan-pesan robbani ini. Maka disitulah ada kesempatan dan paksaan kita untuk ya, wabima kuntum tadrusun ya, untuk mempelajarinya. Bahkan juga disebut dengan darosa yadrusu, beda dengan istilah yang lain ya, belajarnya itu ya, darosa yadrusu itu kalau kita barangkali pernah punya pengalaman ya,
Dulu zamannya mushaf masih ya terbatas, jadi kita bolak-balik membuka-buka mushaf itu sampai lecek. Nah, itu namanya darosa ya. Sampai lecek tuh bolak-balik tuh darosa. Kalau sekarang kan jarang mushaf yang sampai lecek ya. Udah sobek sampulnya ya dioprek lagi, direnovasi lagi, diperbaiki ya. Dipakai terus ya. Nah, itu darosa tuh begitu. Artinya kita tidak cukup sekali dua kali untuk belajar Quran, memang harus bolak-balik sampai lecek ya sampai. Nah, ya semoga waktunya cukup ya. 3 bagian yang tersisa dari surat At-Tahrim ini ya. Bapak Ibu sahabat-sahabat, ayat 1 dan sampai ayat 3 ya. Kita sudah bahas tentang asbab ya. Secara historikal tentang turunnya surat ini ya. Silahkan nanti gali sendiri ya, eksplorasi sendiri ya. Kita baca di tafsir Ibnu Katsir, itu juga dijelaskan ada kisah tentang madu yang disebutkan berbau magofir, juga ada hadis yang menyebutkan ya itu karena kecemburuan terhadap salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Maria Al-Qibtiyah, yang darinya lah Rasul mendapatkan seorang anak bernama Ibrahim ya, namun tidak sampai usia panjang yang meninggal. Nah, itu juga ada kecemburuan di situ ya. Kemudian juga ada hadis yang lain yang melibatkan istri-istri yang lain juga. Ya. Dan Al-Qur'an kita sudah bahas sebelumnya bagaimana Allah tetap menjaga kerahasiaan kemuliaan istri-istri Rasulullah SAW tersebut yang terlibat ya. Itu tidak disebutkan nama-namanya kecuali kita mengetahui dari hadis yang disampaikan oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, karena beliau ditanya oleh Ibnu Abbas, siapa sih yang dimaksud dengan intatuba ya, 2 orang yang bertaubat itu. Karena sebagai orang tuanya langsung, maka Umar yang menjawab, masa sih nggak tahu, yaitu Aisyah dan Hafsah. Artinya kita tetap meskipun membaca sejarah ini nyampe kepada kita ya, tentang dinamika konflik yang ada dalam rumah tangga Rasulullah SAW, tetap kita menjaga mereka tetap adalah ummahatul mukminin ya. Tetap menjaga ihtiram kita kepada mereka. Dan mereka tetap sebagai role model, sebagai contoh yang patut kita ikuti, kita baca sejarahnya ya. Karena di dalamnya banyak ya contoh-contoh ya. Juga bagaimana akhlak Rasul saat terjadi kasus yang diceritakan di hadis itu ya, ternyata Rasul emang sudah terbiasa tabtagi mardota azwajik ya. Ya, kemarin kita bahas di situ bukan alasan ya. Bukan alasan kenapa Rasulullah mengharamkan sesuatu yang halal itu karena ingin membahagiakan istri-istrinya, bukan alasan ya. Bukan karena ingin membahagiakan. Tapi di situ karena Rasul sudah terbiasa tabtagi mardota azwajik. Itu merupakan hal ya, merupakan merupakan status kondisi Rasulullah yang biasa memang begitu. Tidak nunggu kasus ya, selalu berupaya untuk membahagiakan pasangan. Nah, ini saja sudah kita jauh ya, ini para suami ya, dari akhlak Rasul ini. Juga keindahan metode penyampaian komunikasi dari Al-Quran yang seringkali mengajak kita itu berpindah-pindah tentang mukhotob atau lawan bicaranya. Sebentar yang diajak bicara adalah Nabi, ya ayuhan Nabi, kemudian nanti pindah idza tolaktum kepada antum, kepada kalian, berarti kepada orang-orang beriman, kepada kita, juga kepada nanti istri-istri Nabi, ya. Itu berpindah-pindah, dan ini rahasia yang disebut oleh para ulama. Ini penting banget kita bisa membaca perpindahan-perpindahan yang diistilahkan sebagai iltifat ini ya. Ya. Jadi kadang-kadang ya Allah bicara dengan kata ganti orang ketiga ya.
dia, mereka gitu ya. Kadang-kadang langsung gitu ya. Karena kalau kita bayangkan ya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah ya. Kalau kita bayangkan dalam suatu kelas gitu ya. Itu guru kan bisa berbicara kepada ya si A, si B, si C ya. Tapi yang lain kan mendengarkan. Ada yang bermasalah misalnya ini sekelompok orang yang ada di kelas itu, tapi yang lain mendengarkan. Jadi setelah dinasehati langsung pindah ya. Mukhotobnya pindah. Yang diajak bicaranya pindah. Nah, itu barangkali ilustrasi yang memudahkan kita tentang iltifat ini. Sehingga ayat-ayat yang berbicara tentang Nabi, ya, Nabi sebagai uswatun hasanah kita, ya, Nabi sebagai role model kita, Nabi sebagai pemimpin kaum muslimin, maka apa yang Allah sampaikan kepada Nabi itu juga sebetulnya ya, hakikatnya kepada kita semua. Ya. Juga ayat ketiga ditutup dengan nabba'aniyal alimul khabir. Ya, Rasulullah menyampaikan bahwa yang membongkar percakapan rahasia dari istri-istrinya itu adalah ya, al-alim al-khabir. Ya, al-alim al-khabir. Yaitu Allah yang betul-betul ya disebutkan dengan al-alim al-khabir ini sangat jarang asmaul husna Allah yang disebutkan seperti ini ya, alimun khabir. Itu pertama di surat Luqman ya. Itu bicara tentang hari kiamat ya, bicara tentang hujan, tentang janin yang ada dalam kandungan, dalam rahim, juga tentang kematian seseorang. Ini kan hal-hal yang gaib yang sulit untuk diketahui. Disitulah Allah menyebutkan dirinya dengan Asmaul Husna Alimun Khabir. Ya. Innallaha alimun khabir. Sesuatu yang sulit terungkap, sulit diketahui. Dengan menggunakan Alimun Khabir. Juga di surat Al-Hujurat, ayat 13, insya Allah kita sudah hafal semua. Inna akramakum indallahi atqakum. Bicara tentang ketakwaan itu nggak ada yang tahu, ya nggak ada yang tahu ya, kecuali Allah saja. Dan ayat ini ditutup dengan innallaha alimun khabir. Jadi nggak ada tuh ketakwaan dicirikan dengan tampilan gitu ya, nggak. Bisa jadi orang yang biasa-biasa saja casingnya gitu, yaitu memiliki tingkat ketakwaan di sisi Allah yang lebih tinggi. Nah, justru dari situlah kita terus ya berupaya untuk membina diri kita, meningkatkan ketakwaan diri kita. Tidak harus terkenal, kalaupun harus terkenal ya nggak apa-apa juga. Yang penting kita ya tetap ya membina diri kita berkelanjutan. Baik, nah kita mulai ke ayat yang keempat. Nah disinilah Allah langsung menjadikan dua orang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam kisah di hadis itu ya dijadikan sebagai mukhotob ya, sebagai lawan bicaranya ya. In tatuba ilallah faqad sagat qulubukuma. Ya. Jika kamu berdua ya, tatuba bertobat kepada Allah faqad sagat qulubukuma. Maka sesungguhnya hati kalian berdua telah ya, sogot itu condong, cenderung ya. Di dalam penjelasan tafsirnya ya Ibnu Asyur menjelaskan ya sogot itu malat, sama juga ya terjemahannya cenderung ya. Malat ilal khairi. Jadi sudah cenderung kepada kebaikan. Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang ingin bertobat, dia sudah mengakui, dia sudah menyesal, dia sudah ingin memperbaiki, tapi kadang-kadang butuh dibantu dari luar, ya dibantu dari luar. Nah ini Allah memberikan contoh kepada kita, ya intatuba ilallah faqad sagat qulubukuma. Ya, jadi di encourage ya, dimotivasi, diajak ya untuk sok bertobat gitu ya. Wa in tadhahara
Zuhur itu di belakang, ya, punggung, di membackup. Ya. Tadaharo itu berarti ada dua orang, dua pihak yang terlibat. Ya. Ini kalau dalam bahasa Arab termasuk family yang keenam, ya. Ta'awana ya ta'awanu ta'awunan. Nah, ini. Tadaharo ya tadaharo tadahuran. Ya. Jadi sebagaimana kita memahami ta'awun itu saling menolong. Berarti di sini ada dua pihak yang juga saling bantu-membantu, membackup untuk apa? Alaihi, menyusahkan dia Nabi. Nah, di sini. Tapi kalau kalian tidak bertobat, tapi malah melanjutkan ya rekayasa-rekayasa untuk menyusahkan Nabi, ini ngeri banget ayatnya. Fa innallaha huwa maulahu. Ya, Allah langsung turun tangan. Ya, jika kalian berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya. Di sini ada taukid, inna, ya, harf liizalati syak, ya, ini untuk menghilangkan keraguan. Ya, sesungguhnya Allah, huwa, disebutkan lagi dengan domirnya, kembali kepada Allah. Tapi ini kuat banget ya penekanannya. Sesungguhnya Allah, dia maulahu, dia adalah pelindungnya, maulahu. Dan tidak cukup di situ. Allah melibatkan pasukan-pasukannya yang lain. Wa Jibril, malaikat Jibril. Wa sholihul mu'minin, dan orang-orang mukmin yang spesial ya, disebutkan dengan sholihul mu'minin. Di jumlahnya nggak banyak. Ya. Salah satu tafsirnya ya di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman itu ya. Pokoknya sahabat-sahabat Rasul yang paling dekat ya. Sholihul mu'minin. Wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Wah, ini semuanya ya. Semuanya akan berada di belakang Rasulullah, menolong Rasulullah. Ini nanti kita kaitkan ayat ini dengan ayat di halaman kedua surat itu ya. Ketika ada panggilan ya ayuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafikin. Ya. Kenapa sampai ya, Allah mengancam ya, mengancam ketika ada kondisi rumah tangga ya. Rasulullah SAW yang karena ada rekayasa internal gitu ya, Allah mengancam ya dengan ancaman yang luar biasa ya. Allah, Jibril, orang-orang beriman, malaikat, ya, semuanya itu akan turun tangan membantu Rasulullah. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat permasalahan ini, permasalahan rumah tangga Rasulullah yang sampai sebulan ya, sebulan tuh ada ya perang dingin dalam tanda petik gitu ya. Ya, ada sahabat yang menduga bahwa pasukan Ghassan itu sedang dalam perjalanan akan menyerang ke Madinah gitu. Ya, saking apa ya, kelihatan kondisi Rasulullah gitu ya. Itu kayak nggak seperti biasanya. Ya, maka ada dugaan apakah benar ini pasukan Ghassan ya akan menyerang ke Madinah gitu ya. Ini permasalahan yang berat ya. Kita tahu di perang Badar dan peperangan yang dikisahkan dalam Al-Qur'an ya, Allah menolong kaum muslimin dengan diturunkannya malaikat. Ya, turunkannya malaikat. Ya, di perang Badar, perang Ahzab ya juga Allah turunkan ya pasukannya untuk menolong Rasulullah dan kaum muslimin. Ya. Tapi di sini Allah langsung ya, Allah, malaikat Jibril ya. Berarti rincian ini menunjukkan konflik yang terjadi di rumah tangga Rasulullah itu berat memang dampaknya. Ya. Nah, sahabat-sahabat kita tentu jauh ya dari kehidupan rumah tangga Rasulullah, tapi sebagian persennya itu bisa kita ambil sebagai sebuah pelajaran. Bahwa seorang laki-laki yang butuh untuk tugas keluar, ya ada tugas-tugas di luar rumah, ya itu sekian persen, sedikit banget dari tugas Rasulullah SAW, ya itu ada kemiripan, itu juga butuh dijaga sakinah ya di dalam rumahnya. Nah,
Tapi bapak-bapak nggak boleh ya dengan mengambil potongan ayat ini. Tuh Mi, ya ini kalau Abi nggak dibuat tenang ini jadi innallaha huwa maulahu wa jibril wa sholihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Ya nggak bisa begitu ya. Ini unik memang. Ya, kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, sebagai umatnya Nabi, termasuk para sahabat yang hidup sezaman Nabi, itu siap belain Nabi. Bahkan juga rebutan kan, keringatnya rebutan, ya, keringat Rasulullah, kemudian bekas minumnya juga rebutan. Tapi Rasulullah tidak pernah mengatakan kepada umatnya untuk layani aku, nggak pernah. Ya, tidak pernah. Para nabi tidak pernah seperti itu ya. Ya, tapi ini Masya Allah ya nggak boleh begitu, kebalik. Nah, ini ngeri nanti kita tambahkan dengan tadi ayat ya ayuhan nabi jahidil kufar. Selanjutnya di ayat yang kelima. Ya. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Ini punten saya mencoret ini ya, ada di sini dicoret karena untuk Allah kita harus hati-hati dalam menerjemahkan. Asa memang aslinya boleh jadi mungkin gitu ya. Tapi ketika dipakai untuk Allah berarti menjadi sebuah kepastian. Asa rabbuhu, pasti Tuhannya, maksudnya Tuhan Nabi ya. In talaqakunna, jika dia Nabi yang dimaksud menceraikan kalian. Nah, ini berarti tidak hanya 2 istri ya. Ya, kunna itu berarti banyak. Ini tetap mukhatabnya adalah istri-istri Nabi ya. In talaqakunna. Bapak Ibu sahabat-sahabat, kita juga perlu menambah ya kosakata tentang harf ya, tentang huruf. Disebut in itu beda dengan ida. Ya. Di surat At-Tolak yang sudah kita bahas, ida tolaktum. Ya. Ida tolaktum. Itu memakai ida. Ya, memakai ida. Artinya pasti akan terjadi hanya masalah waktu saja. Ida tolaktum dengan memakai ida apabila kalian menceraikan ya, berarti akan terjadi dan itu masalah timing saja, masalah waktu saja gitu akan terjadi gitu. Tapi ketika memakai in ya ini dalam bahasa Arab berarti tidak akan terjadi. Ya, in tolaqakunna. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya selama sebulan itu ya apa namanya istri-istrinya itu ya protes dan sebagainya ya Hafsah ya termasuk yang dalam kisah riwayat dari Umar ya, itu ditanya oleh Umar kan ya Rasulullah itu apakah Anda menceraikan istri-istri Anda ya Rasulullah ya enggak kata Rasulullah enggak. Nih Umar ini hebat ya Masya Allah. Dalam sebuah hadis juga disebutkan ada 3 perkataan Umar yang itu Allah sepakat dan kemudian jadi suatu ayat. Nah di antaranya dalam kondisi ini ayat yang kelima ini ungkapan Umar juga sebetulnya ya. Ketika Umar ketemu Hafsah ya, anaknya sendiri dan ya Umar mengatakan kalau bahasa kita mah ya kalau kamu macam-macam ya hati-hati nanti Rasulullah menceraikan kamu dan mengganti dengan istri yang lebih baik. Itu perkataan Umar ya. Jadi Allah menyepakati perkataan Umar radhiyallahu anhu dalam 3 hal. Ya. Pertama dalam urusan makom Ibrahim ya, supaya dijadikan sebagiannya sebagai tempat sholat. Kemudian yang kedua tentang hijab ya. Nah, yang ketiga tentang ayat ini. Ya, ini Umar ya. Nah, jadi ini Rasulullah nggak jadi ya menceraikan ya, istri-istrinya. Tapi Allah ingin memberikan pelajaran bahwa sekiranya itu terjadi, maka pasti Allah akan mengganti
istri-istri yang diceraikannya itu akan Allah ganti dengan azwajan khairam minkunna, istri yang lebih baik daripada kalian. Dan kualitinya ya, yang akan menggantikan itu adalah, di sini banyak ya, muslimatin, mu'minatin, qonitatin ya. Masya Allah. Ini kalau kita hitung ada berapa di sini ya? Nih, 1 ya. Saya clearkan dulu. Coba hitung kita sama-sama. Ya, muslimat 1, mukminat 2, qonitat 3, taibat 4, abidat 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ini yang ke-8-nya agak berbeda. Ya, ini. Muslimat, mukminat kita paham. Insya Allah tidak akan ada interpretasi yang menyimpang. Qonitat. Nah, ini qonitat ini ya. Kadang-kadang ada suami yang menjadikan ini sebagai dalil ya. Qonitat itu taat. Taatnya taat kepada suami, kudu taat kepada suami gitu. Ya, padahal salah satu penjelasan qonitat itu adalah al-qaimatu bi-ta'ati ahsana qiyamin. Jadi betul-betul komitmen dalam ketaatan dan saat melaksanakannya itu betul-betul dengan kualitas tinggi ya. Itu qonitat. Ya. Ya, termasuk ketika perintahnya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, di situ ada pembagian tugas ya, selama bukan kemaksiatan ya, taat kepada suami dalam rangka taat kepada Allah ya. Qonitat ya. Taibat ya, banyak bertobat ya. Abidat jadi mengerjakan ibadah. Saihat ya, ini salah satunya ya, berpuasa ya, saihat. Ada juga yang menyebutkan ya saihat itu ya saih ya, orang yang namanya rihlah, berperjalanan rekreasi, itu namanya juga saihat. Ya, keindahan ibadah kepada Allah, puasa juga begitu. Ya, nanti sampai nunggu ke maghrib ya. Nah, yang menarik di sini ya, saibatin wa abkaro. Nah, di sini ada wa yang kita tidak temukan pada rangkaian kata-kata sebelumnya. Bukan muslimatin wa mu'minatin wa qonitatin, nggak ada. Ya. Tapi begitu saibatin diikuti dengan wa di sini. Ya, memang bahasa Indonesia terjemahannya jadi dan. Tapi wa dalam bahasa Arab banyak sekali ya pengertiannya. Nah, di sini ketika bicara tentang saibat, ya, ini sifat dari istri yang akan menggantikan itu. Saibat artinya janda. Ya. Abkaron artinya perawan. Nah, ini jelas tidak bisa dipadukan. Seorang perempuan pasti salah satu ya statusnya. Kalau nggak perawan ya janda gitu. Ya. Nah, ini rahasia kenapa ditambahi dengan wa, karena beda status, nggak bisa digabungkan gitu. Ya, justru dipisahkan dengan wa di situ ya. Gitu. Ini juga ada salah satu mukjizat tentang wawu samaniyah ya. Kalau kita hitung di sini tadi, ini urutan ke-7 kemudian ke-8. Ya. Jadi untuk memisahkan urutan ke-8 atau angka ke-8 dari sebelumnya atau menunjukkan angka ke-8 itu ditambahi dengan wawu. Wawu samaniyah gitu. Ya. Nah, ini ada di beberapa tempat ya. Sebelum kita jelaskan saibatin wa abkaronya ya. Saya ingin loncat dulu ke sini. Nah, ini. Jadi wawu samaniyah kita bisa temukan di surat At-Taubah. Ya, At-Taubah ayat berapa ininya? 112 ya, 112. Halaman sebelah kanan paling atas itu. Ya. At-taibunal abidunal hamidunal saihunal raki'unal sajidunal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Nah, ini juga kalau kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5,
6, kemudian 7-nya sampai sini. Al-amiruna bil ma'ruf. Baru yang ke-8 dipisahkan dengan waw. Waw samaniyah. Nah, apa maknanya? Karena kalau kita baca at-taibun, bertobat, al-abidun, al-hamidun, ya, ibadah, hamidun, memuji Allah, as-saihun, tadi salah satunya puasa, ruku, sujud, kemudian al-amiruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, itu semua ya bisa dikelompokkan dalam satu level ibadah. Beda dengan wan nahuna 'anil munkar. Jadi melarang ya orang lain dari kemungkaran, wan nahuna 'anil munkar, itu kan resikonya lebih berat. Resikonya lebih berat. Ini Ustaz Nanang misalnya ngajak orang ke masjid, ayo sholat. Ya, ini al-amiruna bil ma'ruf gitu ya. Ya, paling juga ditolak dengan implisit gitu ya. Oh ya, mangga tipayun, silahkan duluan gitu. Saya nanti menyusul. Nggak ada risiko yang lebih daripada itulah gitu ya. Ya. Tapi kalau wan nahuna 'anil munkar, ya, ada orang sedang nyekek botol misalnya diambil itu, wah itu resikonya berat. Jadi hebat banget Allah ketika memisahkan dengan waw samaniyah, ini level yang berbeda. Juga di surat Al-Kahfi yang sedikit ya, kita juga membaca di ayat ke-22 ya. Ayat ke-22. Sayaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Jadi nanti akan ada orang-orang yang mengatakan mereka itu jumlahnya 3 dan 3 yang keempatnya anjingnya. Ya. Sebagian mengatakan jumlahnya 5, yang ke-6 anjingnya. Wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum. Nah, di sini ada tambahan waw. Ya. Dan ada yang mengatakan mereka jumlahnya 7 dan yang ke-8-nya adalah anjingnya ya. Ya, wa saminuhum kalbuhum. Jadi ketika menyebutkan salah satun 3 rabi'uhum, yang keempatnya kalbuhum, anjingnya. Itu nggak ada wa-nya. Khamsatun sadisuhum. 5, 6. Tapi begitu 7 ke 8, sab'atun wasaminuhum. Ini salah satu clue yang benar adalah jumlahnya ini. 7 orang, yang ke-8 anjingnya. Itu karena ada wawu saja di situ ya, Masya Allah. Di surat Az-Zumar juga begitu. Ya. Ketika menjelaskan tentang pintu surga, ya, wa futihat ya abwabuha, dengan ditambahi wa di situ, berarti surga itu jumlah pintunya ada 8. Wa futihat abwabuha. Ya. Baik, kita kembali ke waw samaniyah yang ada di sini. Ya. Ini cukup panjang penjelasan para ulama ya. Saya juga jadi berpikir di sini, ya, kaget gitu ya, ternyata ada arahan. Meskipun antara janda dan perawan itu memang betul tidak bisa disatukan dalam status seorang perempuan. Ya, tapi kenapa ya, sayyibat, janda itu disebutkan di awal daripada abkaron. Banyak tinjauannya. Ya, pertama, karena Rasulullah mayoritas istrinya adalah sayyibat. Yang abkaron hanya satu, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sisanya ya sayyibat. Ya, itu salah satu penjelasan. Juga ada beberapa yang saya baca langsung, itu menjelaskan memang di ayat ini seolah-olah ada penjelasan tentang keutamaan sayyibat, keutamaan janda gitu ya. Ini punten ya, ini karena Allah yang menyebutkan dan saya baca dari para ulama ya. Nah, ini salah satunya penjelasan dari Ibnu Asyur ya. Nah, di sini. Nah, janda itu fasayyibu ar'a liwajibati zauji wa amyalu ma'ahwaihi wa aqwamu ala baitihi wa ahsanu li'aban
wa abha zinatan wa ahla wanzan. Ya. Nah, apa artinya ini? Ini ada isim tafdil di sini ya. Ya. Ro'a, kita tahu ro'a menggembala. Ya, ini ada ro'a di sini. Ro'a berarti lebih pintar ya untuk apa? Memanage kewajiban-kewajiban terhadap pasangannya. Ini yang janda. Ya. Kemudian wa amyalu ini cenderung ya. Interest. Berarti lebih interest, lebih condong kepada pasangannya. Wa aqwamu lebih kuat dalam urusan ya, rumahnya. Ya. Wa aqwamu ala baitihi. Wa ahsanu li'aban. Ya, main-main. Ya, jadi lebih pintar untuk ngajak main-main. Ya. Ya. Kemudian wa abhazinatan. Ini lebih apa ya? Abha itu lebih indah, lebih cantik, lebih brilian dalam berhias. Ya, zinatan. Lebih pintar berhias lah mungkin begitu ya. Kemudian wa ahla wanjan. Ya. Jadi ini genit. Nah, tidak ada dalam ayat ya. Makanya agak asing ya istilahnya. Ini manja genit yang ini ya. Nah, ini yang janda nih. Artinya dia lebih berpengalaman, singkatnya begitu ya. Tapi ini Ibnu Asyur menjelaskan rinci sekali. Ya, mangga pananang ya tadi sarah lah. Sedangkan yang perawan, nah ini penjelasannya. Wal bikru asyadu haya. Ya, lebih pemalu ya. Wa aksaro giror. Jadi juga sebagai apa ya? Wadalla wa fi dzalika majlabatun linafsi. Ya, intinya ini karena belum pernah ya disentuh oleh laki-laki yang lain, ya mungkin lebih apa ya, lebih pemalu. Mungkin bagi seorang suami ya ini jadi lebih pendorong ya, mendorong keinginan ya gorizohnya gitu ya. Ini bicaranya tentang perawan. Nah, tapi Masya Allah para ulama menekankannya di sini. Masya Allah. Ya, apa rahasianya? Oh ya, Masya Allah ya. Jadi ini Islam gitu. Ini ayat Quran. Ya. Nah ini ya kita jarang mengkaji, jadi saya juga baru baca ya, baru baca penjelasan ulamanya panjang lebar di sini menjelaskannya tentang keutamaan-keutamaan dari sayyibatin, ya, sayyibatin. Ya cukup ya yang di sini. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat. Jadi tadi bagian yang kedua itu tentang bagaimana Allah langsung ya yang menjadi mukhatabnya adalah istri-istri Rasulullah. Ya, diajak bertobat, kalau tidak maka Allah akan turun tangan dengan pasukan yang penuh. Kemudian juga kalau sekiranya terjadi perceraian, Allah akan menggantikan mereka dengan istri-istri yang lebih baik. Tapi karena tidak terjadi perceraian, berarti istri-istri Rasulullah itu memiliki kualifikasi ini. Ya, memiliki kualifikasi ini. Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin. Memiliki kualifikasi ini. Ya. Oke. Baik, kita masuk ke bagian berikutnya. Terjadi iltifat. Terjadi transisi dari mukhatabnya langsung kepada orang-orang beriman. Jadi tadi bicara tentang bagian pertama, Rasul dan rumah tangganya dan yang terjadi di dalamnya, kemudian Allah pindah kepada istri-istrinya, sekarang pindah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini ayat ini juga ya kita baca ulang ya, cukup mengerikan ya sebetulnya ya, dengan sangat apa ya, togmol istilahnya ya, kalau bahasa kita ya. To the point begitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum. Peliharalah dirimu wa ahlikum dan keluargamu naron. Pertama dengan penyebutan naron yang dibiarkan nakiroh ya. Nakiroh itu indefinitif, tidak tertentu ya. Meskipun terjemahannya disebutkan api neraka.
ini kan surat Madaniyah, sehingga pembicaraan tentang surga neraka itu sudah sering banget sejak lama, sejak di Mekah. Ya. Tapi Allah di sini dengan menyebutkan naron berarti ingin mengingatkan tentang neraka jahanam, api neraka, juga dibuat dengan bentuknya nakiroh, indefinitif, ya. Berarti kita diajak membayangkan suasana yang tinggalkan dulu api neraka. Bayangkan ketika kita melihat api gitu ya. Ini ibu-ibu yang masak di dapur, begitu api di kompornya membesar ya, di luar biasanya. Jadi dibuat nakiroh itu bisa pengertiannya itu untuk memperbesar sesuatu ya, ditakzim, tapi karena ini api berarti bukan memuliakan tapi membuat besarnya si panasnya api itu ya. Tapi naron ini bisa juga sesuatu yang sembarang saja, bisa apa saja, dan kita bisa tadabur di sini ya. Mulai dari yang kecil-kecil ya, narnya itu. Jadi begitu kompor membesar apinya itu pasti kan dalam kondisi yang darurat berarti ya. Semuanya harus gerak cepat. Naron itu. Ya. Juga ketika ada situasi perselisihan di antara keluarga itu, ketika ada api, ada kebakaran, maka perselisihan itu pasti akan hilang dan berupaya untuk menyelamatkan saudaranya atau keluarganya itu. Ada antar kakak beradik misalnya sudah sekian lama nggak saling tanya, tapi ketika ada rumahnya yang kebakaran itu pasti akan berupaya untuk menyelamatkannya. Nah ini berarti situasi yang darurat ya, dengan disebutkan naron ini nakiroh ya. Jadi kita bayangkan seperti itu. Kemudian juga ada urutan penyebutan anfusakum dulu. Anfusakum. Ini juga kalau kita bayangkan di saat kita naik pesawat ya. Semoga COVID segera berlalu. Kita bisa naik pesawat dan umroh ya. Kita ketika di pesawat itu kan diingatkan ya tentang prosedur penyelamatan. Ketika ada kondisi darurat, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah mengambil alat bantu oksigen itu untuk diri sendiri sebelum menolong yang lain gitu. Diambil dulu, baru bisa membantu yang lain menolong yang lain. Gitu. Nah, itu kan ilustrasi yang juga pas ya dengan ayat ini, ya, bahwa memang diri sendiri yang harus jadi fokus utama ya anggota keluarga itu, ya, yang harus diperhatikannya, keselamatan diri sendiri yang melihat api itu akan membakar dirinya, dia darurat dan berupaya untuk melakukan upaya-upaya penyelamatan. Jadi sebelum kepada yang lain ya, menolong yang lain anggota keluarganya, memang harus dirinya sendiri. Ya, seringkali kita mendengar seorang anak itu teringat ketika waktu kecil menyaksikan orang tuanya malam-malam sedang sholat tahajud, kemudian menangis, si anak itu teringat. Itu akan sangat berpengaruh. Mungkin juga pernah si anak melihat ibunya sedang berdoa serius gitu ya, sambil meneteskan air mata, itu akan sangat berpengaruh gitu ya. Ku anfusakum. Termasuk proses-proses untuk menjaga dirinya, meningkatkan ketaatan ibadah kepada Allah itu memang harus diawali dari dirinya sendiri gitu. Dan itu akan berdampak lebih kuat gitu ya kepada anggota keluarganya. Nah, ini kan seringkali kita itu betul ya punya cita-cita pada anak-anak kita untuk menjadi ya hafidz Quran, menjadi orang yang macam-macam ya, berbagai macam quality yang kita inginkan. Tapi kitanya tidak menunjukkan juga punya keinginan yang sama terhadap hal itu, meskipun jelas beda nanti. Ya, rezekinya beda, prosesnya juga beda ya.
capaiannya pasti beda. Nah ini ku anfusakum sangat penting kita jadikan sebagai tadzkirah di ayat ini. Ya kita dulu, ya, baru kemudian jangan lupakan ya keluarga kita. Wahalikum nar. Nah kadang-kadang kita lupa, ya, kadang-kadang kita lupa sehingga sebetulnya ketika Allah mencukupkan ayat ini sampai di sini, itu udah cukup. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu udah cukup gitu ya. Sebagai sebuah peringatan, ya Allah langsung kemudian juga ada naron yang menjadi alat untuk warningnya ya, peringatannya. Itu udah cukup sebetulnya. Tapi karena kita ini manusia kadang-kadang lupa, harus diingatkan lagi, maka Allah nambahkan lagi peringatannya itu diperpanjang. Waquduhan nasu wal hijarah. Ya. Jadi bahan bakarnya apa? Manusia dan batu. Waquduhan nasu wal hijarah. Ditambahkan lagi ini. Sampai di sini kita tergerak lagi, ya Allah gitu ya, takut. Ayo kita dengan keluarga sama-sama gitu ya. Nanti ya kita melemah lagi, maka Allah kuatkan lagi dengan ancamannya ya. Alaiha malaikatun giladun syidadun. Sampai di sini. Ya. Yang neraka itu tadi bicara tentang bahan bakarnya, kemudian bicara tentang malaikat yang menjaganya. Ya, malaikat yang menjaga neraka itu malaikat yang gilad, ya, syidad, ya. Beda dengan syadid ya. Kalau syidad itu ini harokatnya ada di atas ya. Ya, syadid. Ya. Kita pernah bahas di kelas bahasa Arab tentang ya, keistimewaan pilihan harokat begini ya. Ya, berarti ini memang mulia ya, ketinggian para malaikat itu dengan menggunakan syidad ya, bukan syadid di bawah ya. Jadi kasroh ya. Jadi malaikat yang hatinya tuh betul-betul tidak ada rasa apa ya, kasihan ketika sudah rengek-rengek, sudah nangis-nangis, sudah menjerit-jerit, tetap aja ketika diperintahkan untuk seperti itu oleh Allah ya mereka tetap melakukannya. Giladun syidadun. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka tidak mendurhakai Allah dan mereka selalu ya mengerjakan wa yaf'alun. Fa'ala yaf'alu ini fauron. Dia mengerjakan langsung tanpa berpikir. Itu if'al ma tu'mar. Kerjakan segera apa yang diperintahkan. Beda dengan amila ya'malu itu memang butuh proses. Tapi kalau fa'ala yaf'alu itu segera. Nggak dipikir dulu gitu. Jadi memang para malaikat ini yang menjaga ya neraka ini begitulah kondisinya dan ini Allah ingatkan sangat panjang. Ini menunjukkan bagaimana tidak mudahnya ya, tugas untuk ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Nah, memang nanti kita lihat di ayat-ayat terakhir ya, contoh-contoh bagaimana keluarga, ya, rumah tangga, model yang mana gitu ya, suaminya beragajul tapi istrinya tetap bisa ya ku anfusakum. Ya. Kebalikannya, suami-suaminya sudah bisa ku anfusakum, tapi keluarganya bermasalah. Gitu. Ya. Jangan heran ya, Nabi itu kebanyakan keluarganya bermasalah. Ada orang tuanya yang bermasalah, ya, berarti tetap harus mendakwahinya. Ada anak-anaknya yang bermasalah, gitu, tetap harus mendakwahinya. Ya, ada istrinya, ada pasangannya, gitu, yang bermasalah. Nah, gitu. Baik. Hadis ini juga, ayat ini juga bisa kita bantu dengan hadis, tentang rumah tangga ya, yang dirahmati Allah karena ada saling bantu suami dan istri untuk bangun malam ya. Wah ini berat. Untuk bangun malam. Tapi hadis itu mengatakan sholat dulu, baru kemudian membangunkan. Bukan membangunkan ya, mama bangun mah, tahajud. Ya, tapi sholat dulu 2 rakaat baru membangunkan. Ya. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Ini ayat ke-7 yang sangat unik.
Karena ini hanya satu-satunya dalam Al-Quran yang diawali dengan langsung ya ayyuhalladzina kafaru. Sedangkan yang lain ya ada awalannya kul ya. Kul ya ayyuhal kafirun. Ya, ini hanya di sini saja panggilan langsung ya ayyuhalladzina kafaru. Dan kalau kita teruskan, tadi kan ayat ke-6 ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ke-7 ya ayyuhalladzina kafaru. Ayat ke-8 itu dengan ya ayyuhalladzina amanu lagi. Ya. Jadi seolah-olah ini ada sisipan gitu ya. Ini iltifat juga ya, yang tidak murni transisi. Ya. Jadi ini bicara tentang siapa? Bicara tentang orang-orang yang ya diperintahkan untuk ku anfusakum wa ahlikum naro, tapi kemudian mereka nggak mau dengar, nggak mau menjalankan, maka segera pindah ya apa ya, kalau dalam film itu ya apa skinnya gitu ya, pindah itu pemandangannya sudah ada di akhirat ya. Jadi di akhirat itu kan hanya dua ya, surga dan neraka. Di akhirat juga ada dua, ada orang-orang beriman dan tidak beriman ya. Tidak beriman itu bisa musyrik, bisa juga munafik, bisa kafir, bisa munafik. Nah di surat ini Allah gabungkan antara orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Digabungkan di sini. Nah, ini kan semakin ngeri di sini. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum. Wahai orang-orang kafir, janganlah kalian menyampaikan uzur pada hari ini. Al-yaum. Nah, nyambung dengan ayat yang tadi, ya, ancaman di neraka. Ya. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kalian akan diberikan balasan menurut yang kalian kerjakan. Ya. Baru kemudian balik lagi ini suasananya, waktunya balik kepada waktu di dunia. Sebelum itu terjadi, sebelum ayat ke-5 tadi terjadi, ya, maka kita balik lagi. Kita diajak ke suasana di dunia, kita masih mendapatkan kesempatan, maka Allah mengajak dengan ya ayyuhalladzina amanu kok kesini lagi. Ini ya. Maaf ya, ke sini. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, tubu taubatlah ilallah kepada Allah taubatan nasuha. Ini yang kita highlight di sini ada taubatan nasuha. Satu-satu ya. Bapak Ibu sahabat-sahabat dalam bahasa Arab ya ada tabayatubu sedikit ya. Tabayatubu. Tabayatubu. Ini fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya. Tabayatubu kemudian masdarnya ya. Itu ada 3 ya. Pertama adalah tauban. Yang kedua adalah kedua itu taubatan yang ini. Taubatan. Yang ketiga adalah mataban. Ya, mataban. Nah, apa bedanya? Apa bedanya ya? Tauban ini general. Allah menerima semua taubat. Jadi apapun dengan disebut tauban itu ya akan Allah terima ya. Ini general umum ya. Ya, umum apa saja itu disebut dengan tauban. Sedangkan taubatan ini istilahnya adalah masdar marroh ya. Ada yang taubatan. Ini menunjukkan jumlahnya sekali ya. Taubatan itu berarti taubat sekali saja gitu ya. Namanya marroh ini ya. Berapa kali gitu ya. Nah, taubatan ini sekali tapi kalau ditambah 3 kali berarti salah satu taubatan gitu ya. Ini dengan masdar marroh namanya. Ya. Sedangkan mataban ini masdar mimi ini menunjukkan paling kuat ya. Paling kuat. Nanti silakan dibuka masing-masing ini ya, di surat Ghafir
kita menemukan taub, ya, ghafirid dzanbi wa qabilit taub, syadidil iqab ditaul, ya, yang mengampuni dosa dan menerima taubat, ya, apapun gitu ya. Dengan qabilit taub berarti semua ya taubat itu akan diterima oleh Allah. Umum, ya, itu dengan taub. Tapi ketika Allah menyebutkan di surat Al-Furqan, ya, surat Al-Furqan itu kondisi yang ekstrim, ya. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Ini aneh ya, unik ya. Biasanya amila wa amala sholihan, ini amila amalan sholihan. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahim. Wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataban. Nah, ini yang dipakai. Untuk kondisi yang spesial, Allah memakai dengan mataban. Nah, taubatan itu taubat yang sekali. Ya. Jadi di sini Allah mengajak kita untuk ya lakukan taubat yang sekali, yang membuat tidak balik lagi, yang membuat ada perubahan. Ya. Ya, cukup sekali itu taubatan yang sangat memberikan manfaat. Bukan tomatnya tobat tapi terus dilakukan. Ini taubat ya, taubatan gitu ya sekali. Ditambah dengan nasuhan. Ya. Nasuhan ini ya terjemahannya ini semurni-murninya. Tapi kalau kepada aslinya itu nasihat, nah itu juga akar katanya sama. Nun, sod, dan ha, nasihat. Berarti taubatan nasuha itu adalah taubat sekali yang senantiasa memberikan nasihat. Teringat lagi dengan taubat itu, teringat lagi, taubatan nasuha. Taubat yang akan memberikan nasihat yang tulus gitu. Itu taubatan nasuha. Insya Allah. Jadi ya cukup sekali taubat yang betul-betul seperti ini, itu akan merubah kehidupan seseorang. Ya, termasuk masuk Islamnya seseorang itu ya salah satu bentuk taubatan nasuha, kan langsung berubah kehidupannya. Ya. Nah itu asa rabbukum ayyukaffiru ankum, ini biasa ya, sehingga Allah pasti akan ya menghapus ya kesalahan-kesalahan, kemudian memasukkan ke dalam surganya. Ya. La yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Jadi di hari itu memang akan terjadi orang-orang ya dihinakan. Nah, Allah sebutkan di sini ya kecuali Nabi dan orang-orang bersamanya. Ya. Tidak akan ya terhina dalam hari itu. Kemudian ya saya percepat. Oh ini sudah tadi. Ya. Nah masuk ke ayat 9. Ini bagian terakhir dari surat At-Tahrim ya. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, perintah untuk jahidil kuffar itu kan sering kita baca. Ayat-ayat Quran sering ya mengajak orang-orang beriman itu untuk jihad, untuk berjuang di jalan Allah. Tapi kenapa ayat ini ada di rangkaian dalam surat At-Tahrim yang temanya tentang rumah tangga, tentang keluarga? Ya, pertama memang tugas Rasulullah sangat berat ya. Jadi sepanjang hidupnya ini yang beliau juga lakukan, ya. Jahidil kuffar wal munafiqin, ya. Sehingga Allah sangat berkepentingan untuk menjaga stabilitas ya kehidupan Nabi, sehingga kalau ada kehidupan di rumah tangganya yang bermasalah itu akan mengganggu tugas-tugas keluarnya, tugas-tugas dakwahnya gitu. Ya, boro-boro bisa ngurusin keluar, tapi kalau di dalamnya masih rumit, banyak masalah, ya sulit ya. Ya bisa untuk jahidil kufar wal munafikin. Itu satu. Yang berikutnya, kenapa ayat ini ada di dalam ya, surat At-Tahrim? Berarti ini menurut para ulama ya, silakan nanti dieksplorasi lagi ya, bahwa bagaimana orang-orang yang memusuhi Islam, baik dari kalangan ya, yang menunjukkan kekafirannya ya, ataupun juga yang menyembunyikan,
itu mereka sangat berkepentingan untuk menghancurkan tatanan keluarga. Ya, kita tahu hari ini bagaimana ya bentuk-bentuknya itu ya, Masya Allah. Dan di dalam Al-Quran juga dijelaskan, dan langsung yang dirusak, yang berusaha untuk dihancurkan adalah tatanan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita baca tentang hadisul ifki, ya, itu kan langsung rumah tangga Rasulullah yang menjadi targetan. Gitu. Nah, ini menunjukkan pentingnya kita menjaga ya keluarga-keluarga Muslim, ya kita jaga betul, kita riayah betul, ya bagaimana setiap anggota keluarganya paham dengan tugas kewajibannya, dengan juga hak-haknya, gitu. Sehingga nanti ada diskusi-diskusi yang membuat semakin kuat ya keluarga Muslim itu. Dan dalam tahapan amal itu juga kan jadi bagian pemahaman kita, ya, tidak hanya islahul fardi, tapi juga ya termasuk dengan memperbaiki rumah tangga itu. Ya. Bagaimana memperkuat ya rumah tangga itu. Ya. Alhamdulillah ya ada upaya-upaya untuk ya punya fokus ke sana. Ada pembinaan anak-anaknya gitu ya. Ada juga tentang parentingnya ya. Ya. Mungkin yang masih perlu diperbanyak adalah parenting Qur'ani ya. Karena kita sudah yakin bahwa Quran menyentuh berbagai macam aspek kehidupan kita, tapi bagaimana mengekstrak ya menjadi sebuah tema-tema yang spesifik, ini yang juga perlu ya kita lakukan bersama. Jadi ayat ini sangat kuat ya bahwa keluarga Muslim menjadi sasaran target utama ya. Berikutnya kita akan membaca contoh-contoh rumah tangga yang di ayat 10 kita baca tentang daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Nih, sahabat-sahabat, kalau kita baca doroba ini bukan sekedar perumpamaan ya. Jadi doroba ini kan pukulan. Ya, doroba yadribu ya, pukulan. Atau kalau ada tabrakan ya, itu kan suaranya sangat kencang dan mengalihkan perhatian kita semua. Jadi disebut doroba itu berarti sebuah dentuman, sebuah ajakan untuk fokus memperhatikan apa yang akan disebutkan di ayat itu. Ya, jadi bukan sekedar perumpamaan ya. Doroba itu adalah ya pukulan yang Allah inginkan kita perhatian gitu ya, perhatian penuh. Apapun yang sedang dilakukan, kalau ada suara tabrakan kita biasanya meninggalkan dulu. Itu doroba ya. Nah, Allah ceritakan tentang istri dua orang nabi, yaitu Nuh dan Lut alaihissalam. Uniknya di ayat ini Allah sebutkan kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini. Allah tidak menyebutkan di sini nabi. Kenapa tidak disebutkan bahwa keduanya berada di bawah pengawasan nabi, dua orang nabi. Tapi Allah sebutkan dengan tahta abdaini min ibadina ditambah dengan sholihaini. Ini sifat dari abdaini ini. Artinya bahwa di sini Allah tidak menyebut nabi, tetapi hamba dan kesolehannya berarti bisa terjadi kepada siapa saja. Bisa terjadi kepada siapa saja. Dan kita tahu bagaimana Nabi Nuh alaihissalam ya. Allah sebutkan sebagai innahu kana abdan syakura ya. Nuh itu sebagai hamba Allah yang banyak bersyukur ya. Ya, nggak mungkin nggak berupaya ya untuk menyelamatkan keluarganya. Ya, tapi itulah ya, bahwa ku anfusakum itu jadi betul-betul pegangan kita. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihain. Jadi ini quality yang ya insya Allah ya bisa siapa saja gitu ya. Abdaini sholihain. Ya. Jadi tidak terbatas kepada nabi. Ya. Baik, yang berikutnya ya. Permisalan wa daraballahu masalan lil ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, tentang siapa? Imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun.
Idqalat, ketika ya, dia berdoa, ya Rabb, ya Tuhanku, ibnili indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz dzalimin. Kita fokus di doa yang dipanjatkan di sini, ya fokusnya di sini. Sampai sinilah. Ya. Ini dalam bahasa Arab termasuk jumlah fi'liyah, ya. Jadi kalimat yang didasarkan kepada verb ya, atau kata kerja atau fi'il. Ya. Ibnili indaka baitan fil jannati. Dan dalam struktur kalimat itu ada urutan-urutan komponen kalimat yang memang akan sangat berpengaruh terhadap makna. Normalnya kalimat ini adalah ibni, bangunlah untukku, ya bangunlah baitan. Nah, normalnya begini, baitannya disebut di awal, ibni baitan li indaka, bisa seperti itu. Ya, itu normalnya. Tapi ketika baitannya muakhor, ya, jadi maf'ul bihi-nya muakhor, kemudian muta'alliq bil fi'ilnya muqaddam di sini, ya, berarti ada special meaning. Maknanya apa? Ini ada makna spesial. Ya Allah, ya, bangunlah spesial untukku, ya, rumah di surga. Ya. Kemudian ditambah indaka, ini juga diawalkan pembacaannya. Ya. Berarti ini kan artinya adalah indaka di sisimu. Ya. Ini di sisimu. Nah, ada istilah dalam bahasa Arab, ya, ikhtarojar qobladar. Jadi saat kita memilih tempat tinggal itu, ya tetangga dulu yang kita lihat, ya, sebelum bangun rumah. Gitu. Tetangganya kumaha, ya. Tetangga dulu sebelum membangun rumah, ya. Ya, jar qobladar, ya. Gampang ya hafalnya, ya. Nah, ini ya, pas dengan doa dari Asiyah, ya. Ya, indaka baitan. Rumah yang gimana aja gitu ya. Yang penting indaka di sisimu, ya Masya Allah, ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang sudah mapan ekonomi tapi enggan pindah, ya karena urusannya tetangga. Belum tentu dengan eksklusifnya ya perumahan, ya pemukiman itu membuat nyaman hidupnya, belum tentu, ya. Kecuali yang pengen nyantai terus ya mungkin bisa, ya. Ya, tapi ini Al-Qur'an mengajarkan dari doa Asiyah ini seperti ini. Bayangkan ya. Dan perbedaannya dengan ayat sebelumnya, ya, ketika bicara tentang istri Nuh dan Lut, Allah sebutkan tahta. Ya, tahta itu di bawah. Ya, tahta itu di bawah. Tapi untuk Asiyah, Allah tidak menyebutkan tahta Fir'aun. Ya, padahal Fir'aun itu adalah orang yang otoritasnya sangat luas, saat itu di muka bumi, ya, polisi, tentara, semuanya di bawah Fir'aun gitu ya. Ya. Tapi ayatnya tidak mengatakan istrinya itu di bawah Fir'aun. Bagaimana hakikat keimanan itu memerdekakan orang. Ya, ketinggiannya itu adalah karena ketinggian keimanan yang begitu kokoh. Ya, kalau kita baca sejarahnya ternyata sangat kejam, ya. Ujian yang dilakukan oleh Fir'aun kepada istrinya ini, ya. Ya, banyaklah, tapi bukan waktunya saya kira, ya. Ada yang dijemur gitu ya, dipecut dan sebagainya, ya. Tapi ayat Quran memang tidak menceritakan. Tapi yang Allah ceritakan justru langsung doanya. Ini doa yang sangat powerful yang membuat orang itu bisa kuat dalam melewati ujian-ujian kehidupan, termasuk rumah tangga di sini, ya. Nah, doa yang dipanjatkan sang ibunda ini, ya, ternyata juga berpengaruh ketika senantiasa berdoa, wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil dzalimin. Ini doa yang kemudian ya dicontoh oleh anak angkatnya, ya, yang tidak lain adalah Musa alaihissalam. Ketika Musa sudah keluar dari Mesir, fa kharaja minha khaifan yataraqab. Musa keluar dari Mesir dan dengan rasa takut, kemudian dia berdoa, Rabbi najjini minal qaumidz dzalimin.
Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang zalim. Lagi-lagi ku anfusakum ya. Orang tua yang juga ya banyak berdoa kepada Allah itu akan nyambung ya dengan anak-anaknya. Ya, anak-anak akan melihat ya orang tua itu serius dan akan mencontoh hal itu gitu ya. Bagaimana proses mendekatkan dirinya kepada Allah itu akan dilihat dan akan dijiplak ya oleh anak-anaknya. Nah, kemudian ya ini sebetulnya luar biasa cerita Asia ini ya. Tidak tertarik dengan apa namanya kekayaan yang dimiliki oleh suaminya ya. Kalau dia mau jadi crazy rich ya, mungkin sangat bisa ya supaya viral memamerkan segala macamnya bisa. Tapi ini ya para ulama juga sempat mengomentari ya, kenapa Asia tidak meminta rumahnya sejak di bumi ya, sejak tinggal di dunia. Tapi dia sebutkan fil jannah ya. Ini saking nggak menariknya semua kekayaan di bumi ya di dunia sehingga mintanya adalah baitan fil jannah. Nah, ini ya. Baik. Dan kabarnya juga Allah perlihatkan ya rumah Asia itu di surga semenjak di dunia ketika disiksa oleh Firaun itu ditunjukkan. Yang terakhir wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya. Ahsanat farjaha. Farjaha ini ya bisa secara umum ini merupakan private area ya. Tidak hanya yang dimaksud itu tapi juga ini ya, private area itu ya semua yang harus ditutup ya, ditutup, dilindungi ya itu namanya farjaha. Ya, berarti memang Maryam betul-betul menjaga ya private areanya. Ya, telapak tangannya, kemudian kakinya, semuanya ya dijaga. Fanafakhna fihi min ruhina. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh kami. Bapak Ibu sahabat-sahabat, kalau disebutkan nama dalam ayat Quran, berarti dalam sejarah tidak akan terulang lagi kehidupan seperti nama yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Maryam disebutkan karena tidak akan ada lagi ya, orang yang mengalami ujian kehidupan seperti dia. Meskipun namanya sama itu ya, tapi ujiannya nggak akan sama. Tidak akan terulang lagi. Dengan ada instruksi dari Allah kepada malaikat Jibril bahwa Maryam nanti akan langsung melahirkan seorang anak tanpa sentuhan laki-laki pun. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi. Nah, ini yang menjadi role model kita, menjadi contoh buat kita. Ya, salah satu quality dari Maryam adalah ya apa ya ini kalau disederhanakan bahasanya ya bi kalimati rabbiha wa kutubihi, berarti Maryam itu sangat kenal dengan kitab-kitab Allah. Sangat kenal dengan kitab-kitab Allah. Ketika disebutkan wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi. Ya, kitab-kitabnya. Saat itu kan ada Taurat ya, berarti memang betul-betul paham, betul-betul diamalkan. Itu Maryam. Nah, ini kan tidak hanya contoh buat perempuan, ketika Allah sebutkan wakanat minal qanitin. Ya, qanitin ini untuk ya maskulin, jamak maskulin, mudzakkar ya. Jamak mudzakkar salim ya. Jadi termasuk di dalamnya adalah laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau normalnya ayatnya kan wakanat minal qanitat. Nah, itu baru ya. Karena Maryam perempuan maka ya jamaknya juga disebut dengan qanitat dengan feminin ya, muannas. Tapi dengan disebut minal qanitin berarti Maryam itu menjadi contoh role model bagi laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini 3 contoh kehidupan wanita-wanita atau kelompok wanita yang disebutkan di surat ini dan juga model rumah tangga ya. Jadi yang positif, negatif tadi. Suaminya positif, ya istrinya negatif. Kemudian negatif, positif. Ya, negatif, positif. Sedangkan Maryam ini positif-positif ya.
Maryam enggak ya, karena enggak berpasangan. Rasulullah dengan istri-istrinya tuh positif-positif. Gitu. Nah, yang enggak ada adalah negatif-negatif ya. Di surat At-Tahrim ini enggak disebutkan yang negatif-negatif ya. Ya, tapi ada surat sendiri yang nanti akan kita baca. Ya, suaminya negatif, istrinya negatif. Itu di surat Al-Lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Itu dua-duanya kompak tapi dua-duanya negatif. Nah, ini barangkali Bapak Ibu sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ya, apa yang bisa kita baca secara sekilas dari surat At-Tahrim ini, ya, sangat banyak ya pelajaran-pelajarannya, namun itu yang bisa kita bahas dengan berbagai macam keterbatasan, ya, sehingga ya kita sama-sama perlu untuk melanjutkan eksplorasi kita, pembahasan kita terhadap surat ini, ya. Tadi saya katakan ada 4 bagian, masing-masing butuh pendalaman-pendalaman tersendiri dengan pengayaan-pengayaan yang juga bisa sangat cocok ya dengan kehidupan kita semua, insya Allah. Baik, saya cukupkan demikian. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz atas pemaparannya. Ini gak terasa ternyata Ustaz menyampaikan pemaparan bagian kedua ini 1 jam lebih 16 menit, Ustaz. Luar biasa. Apunten. Dan kalau saya sih inginnya dengerin aja gitu. Tapi kalau ada yang mau nanya, mungkin ada waktu kurang lebih 4 menit lagi menuju 4:30. Ya, enggak. 5:30 ya, bukan 5:30. 5:30 Ya. ini sudah 17.26 di sini. Barangkali kalau ada yang memang ada yang perlu ditanyakan, kalau ada itu juga, kalau enggak ya enggak apa-apa sih.